Halo teman-teman, kembali lagi di Pandiri Elektrikal. Nah, waktu ini ada dari salah satu teman-teman, bukan salah satu sih, ada beberapa teman yang pengen banget saya untuk mereview MST 9000 ya. Jadi MST 9000 ini merupakan alat simulator ECU, yaitu buatan dari Cina dengan seri MST 9000 Plus. Nah, ini tuh termasuk simulator yang sudah bisa diedit gitu ya istilahnya. Jadi simulator ini tuh dia ada LCD-nya, terus bisa nanti dia dikonekin ke laptop, terus nanti decoding, istilahnya decoding lah, atau diedit sinyal CKP-nya sesuai dengan sinyal kebutuhan kita, atau tanpa menggunakan laptop pun menggunakan sinyal yang sudah disediakan pada MST ini pun juga bisa sebenarnya untuk simulasi. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi saya akan langsung lanjut ke alatnya aja. Nah, jadi ini adalah MST 9000. Dan secara visual ini MST 9000 ini sebenarnya tergolong udah jadul ya. Kalau menurut aku sudah jadul karena di situ masih menggunakan panel analog, dan yang lainnya sih dibilang it's okay sih lah, masih belum terlalu jadul, tapi masih agak masuk sedikit jadul sebenarnya karena ini udah versi lama MST ini, cuman masih bisa diupdate gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman bertanya ini MST ini bahannya apa sih, bodinya gitu. Nah, kalau ini, nah udah bisa ketebak ya. Kalau ini tuh bahannya besi, di sini tuh handle-nya besi ya. Ini besi semua, ini besi. Dan yang depan ini, panel ini adalah akrilik yang ditempeli kayak bahan poster gitu ya, plastik apa gitu namanya, saya lupa. Nah itu, ini akrilik tebal. Jadi samping sini tuh besi, semua ini besi, termasuk juga bagian belakangnya. Jadi bagian belakangnya tuh kayak gini. Nah, ini bagian belakangnya, ini semua besi ya. Ya ini besi semua. Nah, ini colokan 220 volt, dan ini saya bilang colokan untuk USB update-nya. Jadi bisa komunikasi sama laptop. Cuman dia masih menggunakan, kalau misalkan komunikasi sama laptop itu harus menggunakan Windows 7 yang 32 bit ya. Kalau menurut teman-teman sih ada yang bilang 32 bit. Dan ini MST ini itu selain sebagai simulator, dia juga bisa sebagai tester sinyal ataupun juga pengujian aktuator gitu ya. Nah, jadi sekarang saya akan terangkan beberapa fungsi dari simulator ini. Yang pertama di sini jelas adalah fungsinya untuk penampilan tegangan 12 volt, dan di sini penampilan untuk tegangan 24 voltnya. Nah, di bagian sini itu merupakan ampernya, bagian ampere yang ini, yang 12-nya, dan bawahnya adalah untuk yang 24 volt ampernya. Nah, beralih ke sisi kiri. Dari sisi kiri ini adalah bagian menunya ya. Jadi kalau nanti pengoperasian dari MST 2000 ketika mau menghidupkan, pertama colokkan dulu di listrik, terus baru kita pencet on. Nah, setelah itu, nah atau saya langsung aja akan meng-on-kan ya, biar ada bayangan. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran gimana sih saat awal on dari MST 9000 ini. Nah, ya. Oke, kan saya on dulu kan. Nih, pencet tombol on. Nah, dia bakalan kedip-kedip dulu. Kedip-kedip, voltase naik, volt bawah juga naik 24 volt. Nah, titik, dia udah selesai. Itu dia udah standby sekarang. Nah, jadi ini tampilannya. Ini adalah pengujian sensor sinyal, baik itu CKP, CP di sini ada. Misalkan kalau saya pilih, di sini tombolnya fungsinya run, ini untuk memilih atau bisa dibilang enter. Red ini adalah return atau bisa bilang exit. Ini out ini untuk keluar ya. F1 ini adalah mode samping ya. Mode samping itu jadi langsung mengarah ke tipe kendaraan, termasuk juga F2 nya. Plus min ini untuk mengatur PWM, on off. Itu aja sih. Ini atas bawah ini untuk memilih menunya. Oke, akan saya coba ya. Nah, ini DC sinyal.
Isi sinyal ini pengujian untuk sinyal-sinyal ini. Kalau saya run, nah dia bakal di sini bisa kita setting. Nah di sini itu ada engine coolant, oke, nggak kelihatan ya. Nah di sini ada coolant temperature sensor, throttle position sensor, map, terus O2. Jadi di sini semua diatur bakal kelihatan nih. Nah begitu juga selanjutnya ya. Oke, saya jelaskan bayangannya aja. Jadi tegangan yang diatur sini itu tegangan standar. Oke, return. Nah, ini exhaust gas termasuk juga pengujian. RPM sinyal ini adalah sinyal dari CKP ya. Square segala macam, di sini ada banyak banget. Nah, teman-teman bisa pilih, tak return aja dulu, sekilas saja. Terus di sini ada elemen driver ini kalau nggak salah pengujian sistem ya, ESC ya. Di ESC injektor segala macam itu pengujiannya di situ. Kalau pengujian itu outnya itu di sini. Ya, jadi semua ini adalah pengujian untuk sistem solenoid. Oke, tak return dulu. Sensor sinyal udah tadi, elemen driver udah. Kita coba elemen driver. Testing tadi. Ini pengujian step motor. Auto mic ini belum pernah saya coba ya, auto mic ini. Oke, dia ngulang start. Tadi saya salah pencet sih, terlalu jauh mundur. Jadi dia ngulang start. Ya, auto mic itu nggak usah ya. Step motor biasa sama. Nah sekarang coba kita F1. Nah ke F1 ini dia langsung ke seri kendaraannya. Kita return, coba F2, dia masuk ke seri ECU gitu. Itu fungsi dari sisi kiri ini. Nah saya akan jelaskan beberapa titik yang ada di sini. Ini adalah RL adalah relay atau main relay. Ini adalah fuel pump relay. Di B+, NE+ ini sinyal CKP, NE min, dan ada juga ground. Ini semuanya adalah injektor. Yang berikut ini adalah coil. Nah di sini ada beberapa sinyal pengujian ya, CKP, terus ada ISC, RFC, injektor, AC dan segala macam di sini ada. Dan di bawah ini adalah pengujian, kalau nggak salah ini adalah pengujian ISC juga. Di sini adalah output sinyal yang nanti misalkan kalau teman-teman milih ECU yang tadi F2 ini, maka dia bakalan terkoneksi dengan ini. Nah dia menyala kayak gitu ya, jadi bakalan dipandu. Nah di sini ada tegangan 5 voltnya, 12 volt, 24 volt ya. Di sini ada knock sensornya. Dan ini sistem yang nggak berfungsi ya. Kalau menurut saya sih ini nggak berfungsi, karena kalau secara datasheet sih cuma ada X1 gitu aja, karena belum bisa pelajari. Nah jadi kalau misalkan teman-teman simulasi nih, apakah teman-teman bakal dipandu oleh alat ini? Tentu saja dipandu ya. Contohnya kayak gini. Jika kita masuk ke F2, masuk ke menu kendaraan, nah anggaplah kita masuk ke BOS. Ketika saya run, nah dia bakal ngasih kode kita bahwa kita colokin B+ dulu. Nah di sini dia kasih tahu B+ nya yang mana aja, bahwa ada terminal 18 segala macam. Lanjut lagi. Nah ini langsung run ya. Tak return dulu, tak ulang lagi. Nah terus ini turun, sorry agak ngeblur. Nah ini GND nya, maka di sini bakal kedip GND kayak gitu. Jadi teman-teman itu benar-benar dipandu oleh alat ini. Begitu juga selanjutnya, ini masuk ke injektor 3. Fuel pump relay. Nah jadi dia bakal kedip-kedip fuel pump relaynya kayak gitu. Jadi aku pun kalau simulasi pun seperti itu juga ya. Jadi dia bakal mandu sendiri. Nah itu kan kalau itu kita terusin stepnya bakal gitu juga semua. Tapi kalau saya sendiri biasanya itu kalau pakai anggap sinyal ini ya, saya sering pakai sinyal ini aja. Tak run.
RPM sinyal ya. Hangat dah square wave. Nah, dia bakal langsung nunjukin. Kita ingat untuk koneksi ground, B+, dan sinyal CKP standby. Di sini mungkin kalau secara visual dia sinyal CKP-nya lambat ya. Tapi kalau kita ukur pakai oscilloscope nanti dia bakal menyesuaikan dengan hertznya ini, 10 hertz. Kita bisa tambahin juga hertznya, frekuensinya. Kalau ini nggak salah sampai 1000 hertz ya. 120 hertz kalau salah ini. Nah, jadi ini kalau bisa dibilang alat itu kompleks banget ya. Kalau teman-teman memang akan berkecimpung di bidang ECU, ini alat benar-benar kompleks. Jadi kalau misalkan teman-teman beli alat ini, kemarin saya beli second ya, beli temen, cuman saya nggak dibolehin lah sama teman untuk info harga pembelian alat ini. Oh iya, saya lupa tadi untuk menjelaskan ini. Ini bukan pembacaan voltase ya, jadi ini adalah pembacaan fuel secondnya. Jadi ketika teman-teman simulasi gitu ya, teman-teman simulasi dan teman-teman menggunakan scanner, nanti di scanner itu teman-teman perhatikan milisecond dari injektornya gitu. Nah, jika di scanner itu menunjukkan 1,5 milisecond, maka di sini bakal juga menunjukkan 1,5 milisecond kayak gitu ya. Itu istilahnya kita tuh ngecek tanpa scanner, agar kita tahu tuh apa benar sih per injektor itu dia mau PWM sama per milisecondnya gitu. Jadi bisa dilihat di sini gitu. Itu si fungsi utama dari adanya LCD ini. LCD maksudnya 7 segmen ini gitu. Jadi itu ini bukan voltase ya. Jadi sekali lagi bukan voltase. Fungsinya untuk memperlihatkan fuel secondnya itu gitu. Nah, itu aja sih yang bisa aku sampaikan dari alat MST 9000 ini. Alatnya benar-benar kompleks banget, dari semua sinyal ada, pengujian ESC segala macam ada. Jadi siapa tahu kalau teman-teman minat bisa membeli alat ini, atau mungkin kalau dirasa canggung banget atau nanggung banget bisa lagi beli spek yang lebih tinggi, yaitu ada yang warna hitam ya, saya lupa tuh seri berapa, itu ada juga dari Cina. Harganya juga lumayan sih, tapi kalau mau pengen pakai belajar cocok juga pakai ini. Cuman ini harganya juga masih lumayan, kisaran di 10 sampai dengan 12 juta. Jadi sekian review sekilas. Jadi maaf ya kalau memang reviewnya agak sedikit kejar-kejaran dan juga agak ngawur gitu ya, tapi setidaknya saya bisa memaparkan lah. Nah, ini jelasnya biar teman-teman bisa melihat secara detail ya. Soal ini pengujian seluruh sinyal. Sini ada banyak banget fiturnya. Sini pengujian sinyal juga, ini sinyal injektor segala macam di sini, termasuk juga ini. Ini sinyal semua, termasuk sinyal in dan out juga ada di sini.